Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Yesus Kristus dialah Tuhan dan Juru Selamat. Percayalah kepadanya supaya engkau tidak binasa karena segala dosa-dosamu. Hanya Yesus yang sanggup membebaskan Anda dari dosa, kutuk dan maut, dan berikan kepada Anda hidup yang kekal. Ingat, di luar Yesus Anda pasti binasa. Ya Sobat Waras, kali ini kita akan bahas sebuah video yang sedang viral ya. Jadi ini heboh ya, judulnya heboh, mualaf. Jadi dia ini mualaf, artinya dia non-Islam yang masuk Islam ya, tapi dizinahi oknum pengurus mualaf Center Masjid Istiqlal. Jadi gini kawan-kawan ceritanya. Saya kasih cerita singkat deh sebelum saudara menyaksikan secara utuh ya. Jadi ceritanya wanita ini sedang dililit oleh utang piutang. Jadi karena dia dililit oleh utang piutang, banyak masalah, dia memutuskan untuk mencari Tuhan yang baru. Ya. Dan Tuhan yang baru dimaksudkan ini adalah dia pindah dari agama sebelumnya masuk Islam. Artinya dia mencari Allah baru, yaitu Allah SWT lah, kira-kira begitu. Dan dia masuk Islam disahadatkan oleh seorang pengurus mualaf center di Masjid Istiqlal. Ya, nanti namanya Ustadz Jamalulai. Nantilah kawan-kawan, aku lupa nama Ustadz itu, tapi nanti di video ini ada. Jadi ceritanya dia disahadatkan oleh Ustadz ini. Nah, lalu setelah disahadatkan kawan-kawan, ya, tiba-tiba ya bagaimana ceritanya? Akhirnya wanita ini diajak oleh oknum ustadz tersebut untuk wik-wik. Diajak untuk wik-wik dan ya berulang-ulang katanya diajak dan dijanjikan, ya biasalah ya, ini sebagai amal ya kawan. Jadi melayani ustadz ini katanya ini amal ibadah ya, dan dijanjikan akan dinikahi menjadi istri kedua. Ya, akhirnya wanita ini menjadi budak, ya, menjadi budak pemuas nafsu dari oknum ustadz tersebut, kawan-kawan. Dan entah gimana ceritanya, perempuan ini yang dulunya bukan Islam masuk Islam, berharap di sana masalahnya diselesaikan, malah di sana dia mendapatkan masalah baru, menjadi budak pemuas hawa nafsu dari ustadz tersebut. Bagaimana video lengkapnya? Langsung saja kita simak dan kita komentar tipis-tipis ya. Awal mulanya itu saya ketemu oknum ustadz ini tanggal 7 Februari pada saat saya bersyahadat di Masjid Istiqlal. Pada saat saya di dalam titik nol, bisnis bangkrut, dijauhi keluarga, tidak ada teman, tidak ada saudara. Jadi saya mencari ya, jadi dia ini bisnis bangkrut. Ya, bisnis bangkrut, dijauhi teman, dijauhi keluarga. Jadi dia ini sedang mencari pertolongan dengan Tuhan yang baru. Ya, saya nggak tahu Tuhan dia sebelumnya siapa ya, tapi dia mencari Tuhan yang baru katanya. pertolongan dengan Tuhan yang baru. Saya ke Istiqlal tanggal 7 Februari 2024 hari Rabu. Oh, masih baru ya? Ini 7 Februari, baru tahun ini ya, 2024. Dan bertemulah oknum ustadz ini yang mensyahadatkan saya. Oke, berarti ibu syahadat dengan Jamalulai. namanya Ustadz Jamalulai. Ustadz Jamalulai. awal mula ibu dizinahi oleh oknum tersebut seperti apa, Bu? Pada awalnya sih sebenarnya saya nggak mau, saya menolak. Ini lucu ya. Pada awalnya saya nggak mau, saya menolak. Jadi ada bujukan rayuan dari ustadz tersebut, tapi dia menolak. Cuma karena terus diiming-imingi, dia bilang cuma mencari amal ibadah, bekal Mencari amal ibadah ya, bekal akhirat. dunia akhirat. Oh, bekal dunia akhirat. Inilah ya kawan-kawannya senjata dari oknum-oknum ustadz ini, kawan-kawan, untuk mendapatkan apa ya, untuk menghancurkan para gadis dan para perempuan ya, termasuk apa yang mereka lakukan juga di ponpes-ponpes. Selalu tawarannya adalah amal ibadah ya, dan untuk dunia akhirat. Ini selalu ditawarkan ya. Dan ya berarti menurut saya perempuan ini juga botol ya. Itulah kawan-kawan ya, mereka kalau sudah masuk ke sarang tersebut jadi botol jadinya ya. Terus sama diiming-imingi
nanti akan dinikah sah jadi istri kedua. Sebenarnya awalnya juga dari pertama juga saya nggak mau, akhirnya sampai mau, dan akhirnya kami tinggal di kosan berdua jadi seperti suami istri gitu. Karena dia juga ustadz di Masjid Istiqlal, dia mensyahadatkan saya ya, jadi akhirnya saya mau. Tapi ternyata sesuai dengan perjalanan waktu, dia itu menipu saya, perlakukan saya, menjualani saya besar-besaran, tidak menghargai, bahkan saya hanya sebagai budak seks dia aja. Itulah ya, ini pelajaran penting ya bagi yang sedang ingin mualaf. Hati-hati kalian ya. Hati-hati ya, apalagi para wanita, hati-hati Anda ya, jangan sampai Anda akan mengalami hal yang dialami oleh wanita dalam video ini. Dia tidak menghargai saya sama sekali. Akhirnya karena saya kan nanya nih, gimana nikah siri setelah jadi istri kedua di nikah sah. Akhirnya tiba-tiba dia bikin akte nikah siri palsu, yang saya juga tidak pernah akad sama dia. Tiba-tiba surat nikah siri itu palsu tanggal 29 Februari 2024, entah bikin dari mana. Dan saya dipaksa suruh tanda tangan. Jadi ini datanya ini ada dua, satu saya belum tanda tangan, satu sudah saya tanda tangan. Dia memaksa. Dia bilang dengan akte nikah siri palsu itu nanti dibawa ke AUA akan keluar surat nikah yang asli, dan nanti saya sah jadi istri kedua dia. Katanya gitu jadinya. Ya, mungkin wanita ini belum terlalu mendalami ajaran ustadz tersebut ya. Karena memang dalam ajaran mereka kan itu nikah siri itu ya diperbolehkan ya. Dan punya istri lebih dari satu itu adalah sah-sah saja. Ya, mungkin perempuan ini saja mungkin yang belum mendalami ajarannya. Kalau sudah mendalami ya mungkin akan paham. Jadi apa yang dibuat oleh ustadz ini ya memang itulah ajarannya gitu loh. Nah, saya kan nggak tahu tuh proses nikah siri itu kayak gimana. Ya saya dipaksa tanda tangan, ya saya tanda tangan aja. Nah itu juga artinya kan saya ditipu dia. Selama menjalin hubungan, ibu dinafkahi nggak, Bu? Iya, saya 1 bulan cuma dinafkahi uang makan sebulan 1 juta aja. Waduh. Sebulan 1 juta ya kan. Ustadz bisa main kapan saja. Aduh, enak ya. Lebih murah dari apa itu PSK kawan-kawannya. Duh, kasihan. Nah, uang kos yang bayar 1 bulan 1 juta. Jadi 1 bulan itu cuma dikasih 2 juta aja. Itu. Tapi setiap harinya beliau Setiap selalu hari dia datang ke kos saya, selalu bawa makanan. dan selalu melakukan hubungan. Iya, dan selalu harus melakukan hubungan seks, harus melayani dia. Dari bulan Februari sampai kami cerai di atas materai 9 Juli itu kehidupan saya sakit hati, batin saya sakit, tersiksa, bahkan saya hampir mau bunuh diri, minum Paramek 50 butir. Nah, terus dengan kasus saya ini, dia dari Masjid Istiqlal itu sudah kena skor 3 bulan. Saya maunya dia dipecat dari Istiqlal. Jadi Awal mulanya itu saya ketemu Jadi kawan-kawan, kasihan ya. Dia berharap ya karena banyak masalah, bangkrut ya. Dia berharap mencari Tuhan yang baru ya kan. Untuk Tuhan yang lain ya. Ya, dan dia menemukan Tuhan Allah SWT ya, disahadatkan. Dia berharap supaya masalahnya selesai. Tapi malah ya ditipu ya dan menjadi budak. Kasihan kawan-kawan. Itulah ya kawan-kawan ya. Ini warning ya bagi Anda yang sudah percaya kepada Kristus. Jangan coba-coba Anda meninggalkan Kristus. Ingat, hanya di dalam Kristus ada solusi, ada jawaban atas setiap masalah Anda. Anda hanya perlu datang berlutut memohon belas kasihan Tuhan. Masalah sebesar apapun, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan yang kita sembah. Jadi jangan kalian mencari Tuhan yang lain ya. Itu Tuhan yang lain itu yang Anda harap menyelesaikan masalah, jangan sampai Anda akan menjadi korban gitu loh. Apalagi oleh ya para kaum-kaum oknum-oknum yang seperti dalam video ini kawan-kawan. Kasihan kawan-kawan ya. Ya dan itulah kawan-kawan ya, kalau Anda belum mengenal Tuhan yang benar ya Anda akan mudah dibodohi dan mudah ditipu seperti ini. Kalau Anda sudah benar-benar mengenali Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Anda tidak akan takut dengan masalah, dan Anda tidak mungkin meninggalkan Dia. Karena apa? Hanya Yesus satu-satunya jalan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Jadi Anda yang sedang mencari-cari jalan kebenaran dan hidup, Anda harus datang kepada Yesus. Dialah jalan yang benar, jalan yang membawa Anda kepada keselamatan. Thank you semua kawan-kawan yang sudah support Pavel. Kalian semua luar biasa. Dan puji Tuhan, hari ini kita ada penambahan saldo 300.000 di BCA. Thank you untuk support kalian semua. Doa saya, Tuhan Yesus memberkati. Dan support terus Pavel 88 Channel lewat nomor rekening yang ada di layar kaca. Bye-bye. Salam.